Waduh, ini gimana dah? Aceh pengen misah dari Indonesia? Wah, seriusan, Din? Iya, ini beritanya lagi booming banget nih. Wah, berarti negara kita lagi krisis wawasan Nusantara ini mah. Emang wawasan Nusantara itu apaan ya? Nah, ini kita bahas aja mengenai wawasan Nusantara bersama saya Fitri Asyawajah Budiman. Saya Dimas Ramadan. Dan saya Pragun Pekana. Bentar. Itu kok mencurigakan banget gerak-geriknya, Ram. Yang pakai kantong itu, Dim. Iya, bentar. Telepon siapa, Dim? Kantor polisi lah. Itu fix maling. Bentar dulu. Mending kita lapor dulu ke Ibu Kos. Jangan main sepihak itu. Ini kita lapor dulu aja ke Ibu Kos sebagai bentuk implementasi pertahanan nasional. Udah yuk, teleponin aja. Yuk. Bentar. Pintunya belum ditutup nih. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan utama, yaitu 1. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yang bertujuan untuk terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar, yang bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Aspek alamiah meliputi 3 gatra, yaitu gatra kondisi geografis. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek sosial terdiri dari pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Yang pertama ada asas solidaritas. Asas solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua ada asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan. Asas kesamaan tujuan yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang terakhir adalah asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan nyata wawasan Nusantara yang dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila.
Ada 4 implementasi penerapan wawasan Nusantara di beberapa bidang. Yang pertama adalah implementasi di bidang politik, dengan menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan, serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Dengan keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri juga dapat memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Lalu yang ketiga adalah implementasi bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Dan yang terakhir adalah implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda, dan juga membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah fondasi kehidupan nasional yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergi, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional, bermodalkan kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang disadari oleh nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Terdapat 4 asas ketahanan nasional, yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas ke luar, asas kekeluargaan. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandiri, yaitu ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keulatan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis, yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, menunggal, yaitu ketahanan nasional yang memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa, yaitu ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal, dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Dan yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengadakan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ciri-ciri ketahanan nasional, yaitu yang pertama, merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Yang kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang keempat, tidak hanya pertahanan, tapi juga menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan. Yang kelima, berdasarkan pada metode Astagatra. Yang keenam, berpedoman kepada wawasan Nusantara. Yang ketujuh, pola umum operatifnya harus didasari filsafat negara
dan wawasan Nusantara, dilaksanakan secara realistis dengan sikap percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional Indonesia pada aspek pertahanan dan keamanan menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapan serta upaya bela negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan melalui penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan rakyat, guna menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan salah satu kehormatan demi martabat bangsa dan negara